Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, alhaakumut takasur hatta zultumul maqabir. Al-ayah. Jamaah salat subuh Masjid Agung Kubah Timah yang insya Allah mudah-mudahan Allah menempatkan kita di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta para pemirsa Facebooker Masjid Agung Kubah Timah dimanapun Anda berada. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita pada hari ini telah menyelesaikan 10 hari bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan integritas kita bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam ayat 183 surat Al-Baqarah tadi, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Artinya apa? Orang yang tidak beriman tidak dipanggil oleh Allah. Namun orang yang beriman dipanggil. Apa tanda-tanda orang beriman itu? Orang yang beriman itu adalah orang yang telah bersyahadat. Dia percaya kepada Allah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang menarik. Orang yang percaya kepada Allah otomatis dia melaksanakan perintahnya. Kenapa? Karena bersandar kepada Allah. Tapi yang menarik adalah orang banyak percaya kepada Allah tapi tidak mentaati perintah Allah. Contoh, masih banyak yang meninggalkan sholat, masih banyak yang meninggalkan perintah puasa. Yang menarik adalah ketika orang yang berpuasa, sahur ikut alhamdulillah bersama keluarga. Pagi ini alhamdulillah ikut sholat bersama, Masya Allah. Tapi kadang-kadang tidak sampai pada berbuka. Kita bersyukur hari ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kabulkan doa kita sampai kepada bulan Ramadan. Banyak saudara-saudara kita yang beriman tapi tidak sampai kepada bulan Ramadan. Artinya butuh persiapan yang luar biasa. Yang sudah sampai bulan Ramadan ikut sahur, kemudian kita mendengar kabar setelah zuhur, dia ikut sahur bersama keluarga, kemudian bersama dengan temannya. Siang hari kita mendapat kabar bahwa yang bersangkutan berada di warung Padang makan siang. Ini luar biasa. Ini perkara iman, perkara orang yang percaya kepada Allah, tapi di tengahnya ini dia langgar. Kan aneh gitu. Dia taat. Cuma kalau ditanya kepada jamaah, masyarakat atau sahabat kita, kalau seandainya lah bicara tentang kepercayaan, grade-nya 100, kita tanya, Anda percaya dengan Allah berapa persen? Kalau grade-nya 100. Jawabannya 100%.
Jawabannya 100%, semuanya 100%. Tapi kalau kita tanya, sholatnya penuh nggak? 17 rakaat. Masih ada yang bolong-bolong. Ini maksud saya tadi. Puasanya penuh nggak? Alhamdulillah, Ustaz. Penuh di awal, belakangnya bolong. Allahu Akbar. Jadi orang yang percaya dengan Allah itu, dia otomatis integritasnya itu seluruhnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lah dibaca subuh, dibaca tadi sholat kita, setiap sholat dibaca, tapi tidak menyentuh kepada jiwa orang-orang yang mengaku dirinya percaya kepada Allah. Ini yang menarik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengingatkan pagi ini dalam rangka kita kebaikan bersama. Dalam rangka untuk saling mengingatkan akan kebaikan. Karena hidup ini tidak lama, singkat, hanya dari azan sampai dengan disolatkan. Ketika bayi kita diazankan dan ketika meninggal kita diazankan. Jemaah yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah tidak menjanjikan bahwa hidup itu mudah, tapi perlu usaha. Oleh karena itu, dengan kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh aktivitas kita, usaha kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini ingin saya mengingatkan kepada kita semua. Ini ada cerita yang menarik. Cerita di tahun 1970-an. Ada sebuah buku kecil. Buku kecil itu ditulis oleh orang Kristen. Namanya Raymond A. Moody, warga negara Amerika Serikat. Ini ceritanya menarik sebetulnya untuk kita kaji bersama. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam buku ini judulnya Life of the Dead. Hidup sesudah mati. Di Indonesia ada buku itu. Ditulis oleh Arbey B. Arifin. Judulnya Hidup Sesudah Mati. Hidup Sesudah Mati. Saya ingin menjelaskan buku yang ditulis oleh Raymond A. Moody. Raymond A. Moody ini adalah seorang filsuf kedokteran, seorang dosen, penulis, tinggal di Amerika Serikat. Suatu ketika, saat dia mengajar, dia ditanya oleh mahasiswanya, Pak Moody, saya ingin bertanya, Anda sudah menangani orang-orang yang meninggal dunia, karena dia di kedokteran, filsuf kedokteran. Karena dengan keilmuannya ini dia diakui sebagai seorang profesor. Pak Moody, mahasiswa bertanya, Pak Moody sudah menangani ribuan orang yang meninggal dunia, mati. Saya ingin bertanya, orang yang mati itu kemana? Kalau kita dengar mati, ingat syair yang ada di tahun 80-an. Ini orang-orang tua mungkin hari yang umurnya seperti saya 50-an, itu ingat. Masih ingat kita itu. Bila Israel datang memanggil, seluruh badan kedinginan, seluruh tubuh akan menggigil, seluruh badan kedinginan. Itu orang-orang tua dulu. Kalau anak muda sekarang beda, mabuk lagi. Tapi terubah dengan syairnya ketika dibangkang. Bila Israel datang memanggil, seluruh badan mengejar. Mengejar kita. Seluruh tubuh akan menggigil, seluruh badan terdemam. Itu kalau syairnya dirubah ke bahasa Bangka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita balik ke laptop. Saya ingin ceritakan bahwa
Cerita Mudi tadi, karena dia seorang dokter, kemudian seorang dosen, ketika ditanya oleh mahasiswanya tersebut, dia tidak langsung menjawab. Saya butuh waktu. Butuh waktu, berikan saya untuk menjawab ini. Apa yang terjadi? Pulang mengajar, kemudian dia pulang ke rumahnya, dia buat surat kepada seluruh rumah sakit yang ada di Amerika Serikat. Apa yang dilakukannya? Dia buat surat, isinya, apakah ada orang yang meninggal dunia kemudian hidup kembali? Sederhana nih Pak. Apakah ada orang yang meninggal dunia kemudian hidup kembali? Masya Allah. Dijawab oleh rumah sakit yang dituju tersebut bahwa ada yang meninggal, dinyatakan meninggal, kemudian 2 jam kemudian dia hidup. Ada yang meninggalnya pagi, sorenya dia hidup. Ada yang meninggalnya 1 jam saja, kemudian dia hidup. Karena dia adalah seorang dosen, maka dia teliti. Ada 100 orang yang peristiwanya sama persis, meninggal kemudian hidup kembali. Diwawancara, ditemuin oleh Raymond Amodi ini, luar biasa. Kenapa? Pertanyaan tadi menyentuh, dan itu menjadi pertanyaan kita sampai hari ini. Rasional. Tapi ini pertanyaan yang di luar dugaan, yang kita sendiri belum menemui itu. Dan Raymond sendiri menyatakan dalam bukunya itu, saya mohon maaf, yang saya temuin ini adalah orang-orang yang mengalami kematian kemudian hidup. Saya yang menulis buku ini belum mengalami, tapi seolah-olah, ini dalam bukunya itu, seolah-olah saya pernah merasakan sama seperti mereka lakukan itu. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkat cerita, seluruh 100 orang tadi ditanyain, dan pertanyaan ini menarik. Sama, apa yang Anda rasakan selama Anda mati? 86% dari 100 orang itu menjawab hampir sama bahasanya. Hampir sama. 14% bahasanya yang berbeda, tapi kuncinya sama, bahwa ruh itu keluar dari tubuh. Ruh itu keluar dari tubuh. Ditanya pertanyaan selanjutnya, kemana Anda pergi selama Anda dinyatakan mati? 86% menjawab bahwa saya keluar, ruh saya keluar dari tubuh dan naik ke atas. Ada yang masuk ke lorong hitam, kemudian masuk lagi ke lorong yang putih terang benderang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mungkin agak sedikit kita menggetarkan, bahwa ternyata kita nanti itu, ini real. Profesor Baikuni mengatakan bahwa kalau 3 orang mengatakan hal yang sama, berarti itu menuju kebenaran ilmiah. Ini tidak ilmiah. Ditanya orang yang mati kemana, tidak ilmiah, nggak bisa dibuktikan. Tetapi orang yang meninggal dunia kemudian hidup menceritakan lebih dari 3 orang, sudah 86%, ini ilmiah. Ini yang menarik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari 86 tadi ditanya lagi, karena penelitian itu, yang namanya penelitian itu harus ditanya berulang-ulang dan sampai jenuh. Ini metodologinya. Di dalam buku After the Death, silakan nanti dibaca Bapak Ibu semua. Itu lengkap dengan metodologinya, bagaimana Raymond menemukan jawaban-jawaban yang irasional bagi kita hari ini, yang mungkin dalam bahasa agamanya disebut dengan gaib, tapi real, bahwa itu ada. Lanjut jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ditanya apa yang terjadi, nah ini pertanyaannya, apa yang terjadi ketika ruh
Anda merasakan ruh itu keluar dari tubuh. Masya Allah. Saya melihat keluarga saya di kiri kanan. Saya melihat anak-anak saya. Jawaban saya. Saya melihat istri dan keluarga saya menangis. Karena saya dinyatakan meninggal dunia. Masya Allah. Kemudian ditanya lagi, apa yang terjadi setelah itu? Saya masuk ke lorong. Lorong ada yang bicara tentang lorong yang gelap, jauh, lorong yang terang. Apa yang Anda lihat? Masya Allah. Jawabannya, ini hasil penelitian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dijawabnya? Saya melihat apa yang saya kerjakan selama hidup. Masya Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan. Kebaikan apapun, Masya Allah, Bapak Ibu semua. 86 orang, 86% menjawab bahwa saya melihat peristiwa apa yang saya lakukan selama saya hidup. Kalau tadinya pernah korupsi, nampak tanda tangan palsu, tampak semua. Kalau ada nyuri duren tetangga, bawa sendal temen, ngambil handphone, maling motor, semuanya ditampakkan. 86% saya ingin sampaikan menyatakan bahwa dia melihat perilaku kehidupannya sebelumnya. Masya Allah. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa apa yang kita kerjakan di dunia ini semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Mengingatkan kita pada salat subuh, dan termasuk saya, apa amal ibadah yang sudah kita laksanakan selama kita hidup ini sudah siap untuk kita bawa mati. Penelitian Raymond ini memang irasional, tapi terbukti. Ada di Indonesia, di Tangerang, namanya Pak Muni, yang akhirnya namanya ditambah oleh Ustadz Muhammad Muni. Dia meninggal dunia ketimpa tembok. Tangerang, ketimpa tembok. Karena apa? Dia lewat, orang sedang memperbaiki bangunan, kemudian dia lewat tembok beton, jatuh ke kepalanya, meninggal dunia. Pagi terjadinya, meninggal, dinyatakan meninggal, kemudian sorenya dia dinyatakan hidup kembali. Dalam proses ini dari pagi, ini yang ceritain Tangerang Pak, Bapak Ibu semua, bahwa ketika dia meninggal dunia, itu ditanya yang sama. Penelitian Raymond ini dengan peristiwa yang ada di Tangerang sama semua. Bahwa dia melihat keluarganya, dia melihat seluruh aktivitas-aktivitasnya selama hidup ditunjukkan dalam kematiannya yang sempat itu terjadi. Orang mungkin tidak percaya, tapi kenyataannya dalam penelitian dengan metodologi yang betul-betul dilakukan terjadi. Saya ingin mengingatkan kepada saya sendiri dan kita semua bahwa peristiwa ini menjadi catatan betapa kita hari ini mesti bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aktivitas kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika naik, saya lanjutkan. Ketika yang meninggal 86 orang tadi ditanya, langsung masuk ke atas. Masuk lorong yang putih. Apa yang dia lihat? Ada yang melihat yang jauh sekali. Dia bertemu dengan orang yang semuanya berjubah putih. 86%. Masya Allah. Ini penelitian. Ini menjadi catatan bagi kita bahwa malaikat itu ada. Malaikat rakib dan atid itu ada. Di dalam ketika dia meninggal dunia tadi, di atas, dia merasa naik ke atas, lorong putih.
Bapak Ibu silakan nanti dibaca bukunya Raymond itu. Ada terjemahannya. Di dalam Google silahkan ditulis nanti, dicari nanti. Itu menarik Bapak Ibu. Selama di atas, merasa bahwa ruhnya itu naik terus ke atas, kemudian tembus ke langit dan hamparan luas. Ada yang melihat tentang pegunungan yang bersih, bersinar. Kemudian kemana lagi ditanya? Anda berjalan, saya terus naik, tetapi ada tembok yang tidak bisa saya lalui. Dan kemudian ada yang berkata, ngapain lo kesini? Kira-kira begitu bahasanya. Ngapain lo kesini? Belum waktunya ande mati. Ketika itu ditanya, apa yang terjadi? Saya langsung terbangun. Masya Allah. Ada lagi cerita yang lain. Ini kalau yang di Tangerang, yang di Indonesia menarik. Kenapa? Ini cerita real mereka. Dalam podcastnya silahkan nanti dilihat, didengar dan dibuka di YouTube. Dia mengatakan bahwa saya melihat keluarga saya menangis, saya masuk ke lorong, kemudian saya bertemu dengan orang-orang yang sepertinya memfitnah, yang sepertinya, dia bilangnya sepertinya berdusta, orang yang berbohong, orang yang mencuri. Dan saya melihat api yang panas. Masya Allah, subhanallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa ketika kondisi manusia yang sudah mati, dalam surat Yasin diingatkan bahwa kita seluruh tubuh kita semuanya sudah terkunci. Makanya orang yang meninggal itu semuanya sudah terkunci. Tinggal lagi yang menyaksikan itu adalah tangan, kaki, dan mata, dan mulut. Itu jelas. Allah Subhanahu wa taala diingatkan kepada kita agar kita membaca Al-Qur'an yang betul-betul nyata kehidupan akhirat itu ada. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekilas tentang cerita Raymond yang ditulis dan dia seorang yang non muslim. Dia sudah sampaikan bahwa agama saya berbeda, tetapi saya menemukan apa yang kita hari ini alami dalam kehidupan, dan itu menjadi pertanyaan besar seorang yang hidup. Menjadi catatan bagi kita bahwa kehidupan kita perlu kembali kita evaluasi dan kita hisab. Saya kemarin menyampaikan tentang perintah Allah terkait dengan sholat yang sederhana. Kadang-kadang masih banyak di antara kita meninggalkan perintah Tuhan ini. Banyak Bapak Ibu semua. Orang yang berpuasa kemudian dia tidak sholat. Ini banyak sekali. Saya mengajak kepada kita semua bahwa perintah Allah orang yang beriman itu jelas. Tak bisa ditawar-tawar. Orang yang sholat tidak bisa ditawar-tawar. Aqimis sholah perintahnya. Tidak bisa ditawar-tawar. Kapan bisa menawarnya itu? Kalau dalam keadaan tidak sadar. Bisa ditawar lagi Pak? Bisa. Kalaulah mati. Nah tawarlah menawarnya. Itu udah nggak bisa lagi. Puasa bisa ditawar? Bisa. Aumaridon. Kalau sakit, nggak usah puasa. Tapi kadang-kadang kalau cuma sakit gigi ya, ini jangan sampai karena sakit gigi sebentar, sakit gigi ini tidak puasa gitu. Nah ini menjadikan kita Bapak Ibu semua jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menempatkan diri kita pada hari ini. Alhamdulillah kita masuk ke 11 insyaallah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita sampai kepada bulan Ramadan berakhir. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita capai dengan kebaikan, dengan ibadah yang maksimal. Kenapa? Kita sudah persiapkan Ramadan ini hadir di kita. Tetapi kenapa sebagian daripada kita masih enggan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang mestinya kalau tadinya itu cuma 17 rakaat, ditambah dengan hari ini ada yang namanya sholat tarawih, ada sholat-sholat sunnah yang lain, tetapi itu tidak kita kerjakan. Mudah-mudahan pagi ini melalui mimbar
yang singkat kultum ini. Saya mengajak kepada kita semua, mari kita sama-sama memperkuat ibadah kita, menambah sholat kita, kemudian berinfak yang sangat mungkin sebagian orang berat. Tetapi bagi kita hari ini walaupun itu hanya Rp1.000, insya Allah itu akan berkah untuk kehidupan kita semua. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita nantinya husnul khotimah dan menjadikan kita penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Berapa menit? Ada tak? 10 menit, 15 menit? Ada. Masya Allah. Barakallah. Allah. Ya, betul-betul.